Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi, NPM A1M020051. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS bimbingan konseling. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor atau seorang ahli yang akan memberikan bimbingan dan konseling, yaitu seorang pasien yang ingin mendapatkan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu mengembangkan potensi yang dimilikinya atau untuk mengetahui potensi yang dimilikinya dan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dimiliki seorang pasien. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan dan sebutkan fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling terbagi menjadi 8 fungsi, yaitu yang pertama yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu bimbingan konseling yang diberikan guna menghasilkan atau guna tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang memungkinkan timbulnya gangguan atau dapat menghambat atau menimbulkan kesulitan yang tentunya akan merugikan proses perkembangannya. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan peserta didik, baik pemahaman tentang diri peserta didik, lingkungan, maupun lingkungan yang lebih luas. Baiklah, untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan terentasnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh seseorang konseli atau peserta didik atau pasiennya. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu suatu fungsi terpeliharanya berbagai potensi yang dimiliki oleh seorang pasien atau peserta didik. Yang berikutnya yaitu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh seorang konselor untuk mengenali anak didik secara perorangan yang selanjutnya memberikan bantuan untuk menyalurkan ke arah mana kegiatan atau program yang dapat menunjang perkembangan peserta didik secara optimal. Yang keenam yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah suatu bimbingan yang dilakukan untuk membantu individu terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketujuh yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi konseling yang sifatnya lebih proaktif, yaitu di sini konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli. Yang kedelapan yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu seorang pasien sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berprasangka, dan bertindak atau berkehendak. Yang berikutnya, fungsi advokasi, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasinya atau pembelajaran terhadap peserta didik dalam upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Baiklah, untuk soal yang berikutnya yaitu sebutkan dan jelaskan tentang asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling terbagi menjadi 12 asas. Untuk asas yang pertama merupakan asas kerahasiaan, merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli atau pasien atau klien yang menjadi sasaran layanan. Untuk asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan, merupakan asas yang mengkehendaki adanya kesukarelaan konseli atau pasien atau klien dalam mengikuti atau menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya.
Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, merupakan asas yang mengkehendaki konseli atau klien yang menjadi sasaran bersifat terbuka dan tidak berpura-pura tentang dirinya, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Yang keempat yaitu asas kekinian, merupakan asas yang mengkehendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisi yang sekarang ini. Yang kelima yaitu asas kemandirian, merupakan asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan mengenal ciri dan mampu mengambil keputusan, mampu mengarahkan serta mewujudkan dirinya sendiri. Yang keenam yaitu asas kegiatan, merupakan asas yang mengkehendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan, merupakan asas bimbingan dan konseling yang mengkehendaki agar layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan, merupakan asas bimbingan dan konseling yang mengkehendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan, merupakan usaha bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat istiadat, hukum, dan ilmu pengetahuan maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 yaitu asas keahlian, merupakan asas yang mengkehendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Suatu permasalahan konseling dapat mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak lain yang lebih bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Yang terakhir yaitu asas tuturi handayani, merupakan asas bimbingan dan konseling yang mengkehendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan teladan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya pada konseli atau pihak yang menjadi pasien atau klien untuk maju. Berikutnya yaitu sebutkan dan jelaskan kesalahpahaman bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling dipisahkan sama sekali dari pendidikan dan dianggap bukan guru. Seseorang menganggap seorang guru BK bukanlah seorang guru, tetapi hanya seorang konselor saja. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling dianggap polisi di sekolah. Hal ini terjadi karena seorang guru BK sering ditugaskan untuk menangkap seseorang siswa yang dianggap nakal atau melanggar peraturan di sekolah. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberi nasihat. Sesungguhnya bimbingan dan konseling bukan hanya memberi nasihat, namun juga membantu peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pengembangan dirinya, meliputi aspek pribadi, sosial, akademik, spiritual, dan karir. Berikutnya, masalah bimbingan dan konseling dibatasi hanya mengenai masalah yang bersifat insidental. Pekerjaan seorang BK bukan dilakukan hanya pada waktu saat permasalahan muncul, namun pekerjaan dilakukan secara teratur dan rutin secara berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada klien-klien tertentu, seperti pada saat terjadi masalah, dan bukan untuk mengembangkan potensi siswa-siswa di sekolah. Baiklah, untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 6, yaitu landasan filosofis,
Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Untuk itu diperlukan pemikiran filosofis tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu sikap yang mendorong perkembangan dan peri kemanusiaan berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal suasana dan perangkat budaya termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kehidupan beragama. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologi yang dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Yang keempat yaitu landasan sosial dan budaya, merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan baik menyangkut teori maupun prakteknya. Yang keenam, landasan pedagogis. Bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan, artinya ketika seseorang sedang melakukan praktek bimbingan dan konseling berarti ia sedang mendidik. Landasan pedagogis dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.